Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Seperti yang sudah dijadwalkan nggih. Sudah tahu pelajarannya nggih? Belum? Jadwalnya kalau nggak salah seperti yang sudah dikasih tahu teman-teman, kita akan belajar sedikit tentang obat tradisional gitu ya, obat tradisional yang insya Allah nanti pada pekan-pekan yang akan datang kita akan rutin belajar tentang obat-obatan atau tanaman obat yang ada di sekitar kita. Insya Allah seperti itu. Kira-kira siap belajar? Siap gak? Saya biasanya nggak duduk di sini, biasanya sama teman-teman di bawah toh. Sebenarnya nggak enak di atas seperti ini. Baik, kita mulai saja pelajaran kita, yaitu insya Allah nanti kita mulai dahulu sebelum nanti kita masuk ke pembahasan tentang apa itu obat tradisional. Kita akan pelajari dahulu tentang apa itu pengertian pengobatan tradisional. Jadi yang pertama insya Allah akan kita pelajari dahulu sebelum nanti kita belajar lebih jauh. Kita akan pelajari apa itu pengertian pengobatan tradisional. Jadi nanti masuk juga di dalamnya ada obat-obat tradisional dan segala yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Baik, pengobatan tradisional itu apa? Jadi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Pengobatan tradisional itu adalah keseluruhan pengetahuan ataupun keterampilan dan praktek. Jadi keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang didasarkan atas teori ataupun kepercayaan dan pengalaman dari sebuah daerah. Ya. Jadi sebuah daerah atau tempat tertentu yang bermanfaat digunakan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Jadi saya ulang sekali lagi, pengobatan tradisional itu adalah kumpulan dari Jadi pengobatan tradisional itu merupakan kumpulan dari pengetahuan, keterampilan, dan praktek. Yang ini semuanya didasari atas teori ataupun kepercayaan ataupun pengalaman. Jadi pengobatan tradisional itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktek. Yang mana ini semuanya bisa jalan karena ada sebuah landasan yaitu teori, kepercayaan, dan pengalaman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Nah ini, jadi pengobatan tradisional itu seperti ini. Jadi dia adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang didasari atas teori, kepercayaan, dan pengalaman. Yang tujuannya itu semuanya adalah untuk ini, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Dan penyakit ini bisa baik itu penyakit sifatnya fisik ataupun mental. Nah seperti itu. Inilah pengobatan tradisional. Tergambar ya. Jadi inilah pengobatan tradisional.
Sehingga masuk di dalamnya apa saja banyak gitu ya. Kalau dari pengertian seperti ini kita nanti akan bisa tahu bahwasanya pengobatan tradisional itu tidak hanya pakai tanaman obat. Kalau biasanya di depan itu kalau nggak salah dulu pernah ada binahong yang sampai keluar-keluar ke atas itu loh. Teman-teman lihat kan di depan itu, itu ada binahong. Jadi tanaman obat untuk pengobatan tradisional itu tidak hanya itu saja gitu. Jadi semuanya yang mana tujuannya adalah untuk ini, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Karena kaitannya sama keterampilan juga. Contohnya apa? Pengobatan tradisional yang ada, misalkan yang ada di tempat kita yang sering kita lihat, misalkan contohnya pijet. Teman-teman pasti pernah dipijet toh? Pernah kan? Gantian biasanya kalau di kamar misalkan gantian pijat. Ataupun misalkan akupuntur. Akupuntur itu juga termasuk pengobatan tradisional. Kemudian salah satunya lagi adalah obat tradisional. Nah ini, jadi pengobatan tradisional itu tidak melulu hanya sekedar pakai herbal gitu ya, atau tanaman obat. Ternyata bisa meluas dalam bentuk pijat, akupuntur, obat tradisional dan lain-lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya pengobatan tradisional. Sampai sini ada yang bingung atau perlu ditanyakan? Ada enggak? Atau masih agak gimana gitu? Enggak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi tadi telah kita sampaikan bahwasanya pengobatan tradisional itu mempunyai teori ya. Memiliki teori. Jadi tidak hanya asal-asalan. Di sana ada teori-teori tertentu yang mana dengan teori tersebut kita bisa menentukan seseorang itu harus kita obati pakai apa. Itu ada yang seperti itu. Contoh misalkan, ini boleh saya hapus? Ya. Misalkan di dalam pengobatan tradisional itu ada sebuah teori, teori rasa namanya, teori rasa. Contoh dari pengobatan tradisional, misalkan teori rasa. Misalkan kita di sana kalau kita pas ngicipin herbal, ya, ini contoh teori tradisional yang dipakai untuk pengobatan tradisional, kaitannya sama obat-obatan tradisional, tanaman obat itu. Contoh misalkan rasanya pedas gitu ya. Ada herbal rasanya pedas. Kira-kira herbal yang rasanya pedas tahu enggak? Cabe gitu, cabe. Terus apa lagi? Jahe. Jahe pedas mboten? Pedas. Terus apa lagi? Merica pedas dan seterusnya. Itu termasuk apa? Kumpulan-kumpulan herbal yang rasanya pedas. Nah, herbal yang rasanya pedas itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah misalkan. Dan untuk melancarkan sirkulasi darah. Atau juga dia berfungsi untuk melancarkan, kalau bahasa dalam pengobatan timur namanya melancarkan energi. Jadi energi atau fungsi organ. Dalam hal ini yang seringkali dilancarkan fungsi organnya itu adalah paru-paru. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau obat yang kaitannya sama paru-paru biasanya ada rasa pedasnya. Contoh misalkan teman-teman kalau pas lagi apa namanya musim dingin gitu, musim dingin biasanya kan sok batuk gitu, batuk dan seterusnya, mesti apa pertolongan pertamanya kalau di warung biasanya beli apa? Wedang jahe gitu kan, wedang jahe.
Karena dengan jahe tersebut dia akan melancarkan sirkulasi darah dan energi di paru-paru. Sehingga dengan kita meminum jahe, gejala-gejala yang kaitannya sama batuk itu bisa berkurang. Nah, seperti itu. Itu kalau rasanya pedas. Terus lagi misalkan ada yang rasanya manis. Kira-kira apa yang rasanya manis? Tebu manis. Terus apa lagi? Kayu manis gitu ya, kayu manis itu juga agak manis. Nah, terus apa lagi misalkan kayu legi belum pernah tahu ya. Nah, itu adalah kumpulan dari herbal-herbal yang fungsinya adalah pertama adalah untuk mengharmoniskan organ biasanya seperti itu. Kemudian untuk menguatkan organ itu biasanya rasanya manis. Menguatkan organ dan juga untuk untuk mengharmoniskan ramuan obat. Jadi selain untuk mengharmoniskan organ, herbal yang rasanya manis itu biasanya untuk mengharmoniskan ramuan. Biasanya gini, contohnya misalkan ada sekian ramuan, isinya ada 4 misalkan. Nanti pasti biasanya itu nanti dia dikasih kayu legi. Kayu legi sama kayu manis beda nggih? Kayu legi. Atau biasanya kayu legi ini disebut dengan akar manis. Nah, kapan-kapan nanti kalau pas belajar pas herbalnya nanti kita bawakan. Ini contoh saja untuk pertemuan pertama. Nah, biasanya nanti kalau pas ada ramuan itu nanti kayu legi sama akar manis itu digabung di sebuah ramuan. Itu supaya harmonis ramuannya. Contoh lagi misalkan teori rasa, yaitu rasanya misalkan pahit. Yang pahit contohnya apa? Teman-teman pernah ngerasain herbal rasanya pahit? Brotowali ya, terus apa lagi? Sambiloto, terus apa lagi mas? Pare juga pahit gitu ya. Nah, herbal-herbal yang rasanya pahit ini biasanya digunakan untuk kebaca enggak? Nah, menurunkan istilahnya kalau dalam pengobatan Timur, dia menurunkan sindrom panas. Contoh seperti ini misalkan, sindrom panas itu kayak gini. Contoh yang dipakai. Kalau seseorang itu pas contoh misalkan diare. Tahu diare nggih? Apa BAB-nya encer, nggih? BAB-nya encer. Nah, kalau pas BAB encer itu kita bisa lihat, teman-teman kalau pas BAB pernah ngelihat nggak pernah ya. Nah, kalau pas kita lihat itu kalau lendirnya, kalau biasanya BAB-nya encer itu ada lendir baunya busuk terus agak kekuningan. Ini berarti ada panas di dalam biasanya. Ada panas di dalam. Nah, pakainya apa? Pakai tanaman-tanaman yang pahit tadi. Contohnya apa tadi? Sambiloto tadi. Nah, seperti itu. Itu kalau yang diarena karena panas di dalamnya. Contohnya tadi, lihatnya gimana? Ya lihat aja lendirnya gimana? Baunya busuk, agak kuning apa enggak? Tapi kalau nanti diarenya itu encer terus bening cairannya. Lendirnya bening enggak agak kekuningan. Itu berarti bukan panas di dalam tubuhnya, tapi ada dinginnya. Nanti kalau jenengan kasih pahit, nanti makin mencret.
gitu ya. Sama-sama diarenya padahal ya, sama-sama diarenya. Kalau sama-sama dikasih pahit nanti malah makin diare. Dilihat nanti kalau teman-teman nanti pas pulang kampung ada tetangganya sakit gitu ya, diarenya kayak gimana mas? Diarenya diceritain kayak gini. Oh, kalau jenengan lihat, oh baunya busuk agak kemudian dan seterusnya, kasih aja yang pahit-pahit tadi gitu ya. Tapi kalau apa namanya encernya itu kok bening terus baunya amis sama busuk beda ya. Nah, kalau amis itu berarti dalamnya dingin, jangan dikasih yang pahit-pahit, nanti makin diare gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Terus lagi misalkan yang sifatnya itu asam. Yang asam contohnya apa? Asam Jawa gitu ya, jelas asam itu. Terus apa lagi? Jeruk. Jeruk itu juga asam. Nah, fungsinya buat apa? Dia itu sebagai, kalau bahasa kita itu, kalau bahasa farmasinya itu, tak tulis bahasa farmasinya aja. Astringent namanya. Astringent itu buat ngerem istilahnya. Buat ngerem, direm gitu. Gambarannya seperti ini misalkan. Kalau seseorang batuk ngikil itu bahasa Indonesianya apa ya? Batuknya terus-terusan itu loh. Batuknya terus-terusan. Nah, itu untuk biar nahan biar nggak ngikil, itu kasih herbal-herbal yang sifatnya apa? Asam. Contohnya apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis asam nggak? Asam. Nah, dan sudah kita kenal jeruk nipis ini biasanya dipakai buat batuk. Buat batuk. Biasanya kalau di daerah kita itu jeruk nipisnya dicampur apa? Kecap gitu ya. Masuk di teori asam. Teori rasa asam. Paham nggih? Paham. Insya Allah paham. Terus lagi teori rasa lagi misalkan rasanya itu asin misalkan. Herbal yang rasanya asin apa kira-kira? Garam. Garam itu herbal apa bukan? Hah? Garam itu herbal apa bukan? Bukan ya, bukan herbal. Cuma nanti kita masuk ke nanti di obat tradisional, nanti kita sebutkan pengertiannya apa. Asin ini biasanya itu untuk menghancurkan gumpalan. Menghancurkan apa? Gumpalan. Untuk menghancurkan gumpalan. Nah, jadi misalkan contoh herbal yang rasanya asin ini juga itu buat untuk melancarkan BAB. BAB itu kan kayak gumpalan yang menyumbat di apa namanya usus besar kita. Orang apa namanya BAB-nya susah, atau kalau dalam bahasa medisnya namanya konstipasi, susah BAB. Itu nanti kita kasih herbal yang rasanya apa? Asin. Gitu ya, asin. Itu buat untuk menghancurkan gumpalan. Gumpalan-gumpalan yang ada di apa namanya? Usus besar itu bisa hancur nanti. Contoh yang asin yang biasanya kita pakai itu biasanya pakai garam yang buat urus-urus itu. Nah, itu bisa. Cuman terlalu keras gitu ya efeknya. Contoh lagi misalkan yang rasa yang lain. Kira-kira yang belum apa ini? Pedas, manis, pahit, asam, asin, terus tawar. Rasanya tawar. Kalau dicicip iki yo enggak pedas, yo enggak manis, yo enggak pahit, enggak asam, enggak asin, tawar, enggak ada rasanya. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat kalau bahasa medisnya namanya diuretik, untuk melancarkan kencing. Ya, untuk melancarkan kencing. Rasanya tawar. Herbal yang rasanya tawar, enggak ada rasanya, enggak ada manisnya, enggak ada pedasnya, enggak ada pahitnya, enggak ada asamnya, enggak ada asinnya. Itu biasanya kita sebut dengan tawar. Fungsinya untuk diuretik. Diuretik itu supaya kita lebih mudah untuk kencing. Biasanya cocok untuk yang penderita-penderita tekanan darahnya tinggi. Untuk orang-orang yang hipertensi atau darah tinggi, itu cocok pakai yang rasanya apa? Tawar. Gitu ya, paham sampai sini nggih?
Jadi ada berapa? Pedas, manis, pahit, asam, asin, dan tawar. Nah, satu lagi namanya sepet. Sepet. Sepat itu apa bahasanya? Sepet. Kalau kita makan makanan yang apa? Biasanya yang sepet apa? Jambu itu ya, jambu yang belum matang itu sepet. Terus apa lagi? Sawo yang belum matang dan seterusnya. Nah, sepet ini itu dikelompokkan seperti asam. Dia juga bersifatnya apa? Astringent. Contoh misalkan gimana? Contoh penerapan astringent kita sebutkan tadi gampangnya apa? Buat ngerem. Ya, buat ngerem. Contohnya misalkan seseorang BAB-nya kebablasan misalkan. BAB aja gitu ya. Sehari mungkin sampai beberapa kali gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, itu tuh buat ngeremnya pakai yang sifatnya apa? Sepet ya, sepet. Jadi teman-teman nggak usah terlalu misalkan pakai teori ini gitu ya, nggak tahu nama tanamannya, tinggal dicicip aja. Oh, ini rasanya sepet, wah cocok buat teman saya kayak gini gitu misalkan. Seperti itu ya. Ini coro bodone istilahnya seperti itu. Cara gampangnya, paham ya? Ini teori rasa. Sampai sini ada yang tanyain? Ada enggak? Iya mas. Asin yang tawar, contohnya? Oke, baik. Asin contohnya kita pakai mineral, garam mas. Garam Inggris biasanya. Garam Inggris itu biasanya buat urus-urus. Cuman dosisnya jangan terlalu banyak biasanya. Oke. Nanti kalau pas kita pembahasan di poin-poin herbalnya nanti kita pelajari insya Allah. Nah, kalau yang tawar contohnya apa? Contoh tawar misalkan yang sifatnya diuretik itu alang-alang. Tahu alang-alang? Tahu nggih alang-alang? Alang-alang yang biasanya tumbuh liar di di tanah lapang gitu, nggak ada tanamannya. Alang-alangnya biasanya banyak tumbuh. Nah, itu biasanya buat biar diuretik. Seperti itu. Sudah ada lagi? Astringent itu untuk jadi biar kalau bahasa kita itu mas, bahasa mudahnya itu buat ngerem mas. Jadi gini, mengkerutkan organ, mengkerutkan. Jadi contoh misalkan seseorang BAB-nya itu terlalu lancar mas, diare itu loh. Nah, itu biar berhenti itu harus dikerutkan organnya. Diginiin, aparnya kan gini, buka, dikerutin. Nah, seperti itu. Itu namanya astringent. Gitu nggih. Gimana mas? Iya, mas. Jadi nanti itu secara umum seperti itu mas, secara umum seperti itu. Cuma nanti prakteknya bagian mana yang perlu direm itu herbalnya sendiri-sendiri. Gitu. Misalkan tadi kita sebutkan kalau misalkan batuk gitu kan, batuk itu nggak cocok kita pakai remnya pakai salak gitu misalkan, atau pakai jambu biji yang masih agak mentah misalkan. Nah, itu nggak cocok. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing herbal itu punya arah, kalau bahasa pengobatannya itu dibilang ada afinitasnya sendiri-sendiri. Herbal ini cenderung ke organ mana, seperti itu. Nah, itu ada seperti itu. Gitu.
Mas? Yang manis kenapa? Yang manis itu fungsinya untuk mengharmoniskan organ. Ya, jadi kerja organnya jadi harmonis. Kemudian juga untuk menguatkan, kalau bahasanya mentonifikasi organ. Satunya lagi adalah mengharmoniskan kerja ramuan obat. Itu biasanya yang terakhir itu kalau pas kita ngeramu, itu dikasih herbal yang sifatnya manis. Kalau di tempat kita biasanya ada kayak kayu legi seperti itu. Dan kayu legi itu biasanya dipakai buat ngurangin toksisitas herbal juga. Jadi ada misalkan kita ngeramu obat, salah satu obatnya itu ada yang toksik gitu. Dikasih pakai kayu legi atau akar manis seperti itu kalau pas ngeramu gitu. Teman-teman masih bingung ya kayu legi koyo piye to Mas akar manis, kapan-kapan nanti kita bawa gitu nggih. Ya Mas. Yang pedas, kenapa Mas pedas? Pedas itu fungsinya untuk melancarkan sirkulasi darah. Jadi melancarkan sirkulasi darah, melancarkan energi kalau bahasa saya. Nah, terutama biasanya organ yang kaitannya sama pedas itu di paru-paru. Gitu. Nah, kalau mau dirinci itu pedas itu untuk paru-paru, manis itu untuk di limpa. Mungkin bisa ditulis kalau teman-teman mau nulis. Pedas itu di paru-paru. Kalau manis itu di limpa. Kemudian kalau pahit itu di jantung. Kalau asam itu di liver. Liver itu di hati. Hati ya hati gitu ya. Liver kalau bahasa kita liver atau hati. Kemudian asin itu di ginjal. Asin itu di ginjal. Nah, tawar sama sepet, kalau tawar itu dimasukkan ke rasa manis, sama kayak manis. Kalau sepet dimasukkan seperti asam, gitu ya. Itu biasanya seperti itu teorinya. Yang asam itu buat pertama saya bilang tadi astringent Mas, astringent ya untuk ngerem tadi. Jadi untuk mengerutkan organ. Jadi biar tidak ibaratnya tidak lolos anunya. Kalau contohnya tadi batuk, biar batuknya nggak terus-terusan. Nah seperti itu. Kalau BAB biar BAB-nya nggak terus-terusan. Nah seperti itu. Nggih. Nggih, takarannya gitu nggih. Kalau takarannya nanti kita bahas di masing-masing bahan, Pak. Kalau di sini nggak bisa. Niki kan saya bahasanya umum. Umum supaya gimana? Supaya kita punya gambaran. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang nama tanamannya karena seperti itu. Ini cara gampangnya seperti ini gitu nggih. Tinggal dipetil atau diambil bagian dari tanamannya, dirasain aja. Oh, ini rasanya seperti ini. Berarti cocoknya untuk yang seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau jenengan nanya pedas itu takarannya berapa, Mas? Ya, yang rasanya pedas itu namanya banyak, Pak. Yang rasanya pedas itu namanya banyak. Jadi nggak bisa disamain. Katakanlah contoh misalkan yang rasanya pedas itu ada merica gitu ya, merica. Terus yang pedas lagi misalkan jahe gitu ya, jahe. Takaran merica sama jahe dipakai dalam herbal itu beda-beda gitu nggih. Jadi kalau dibilang pedas itu sekian, manis sekian, nggak bisa kalau di sini gitu nggih, nggak bisa. Contoh lagi misalkan itu pun dosis itu juga sangat berpengaruh ke efek gitu nggih. Nanti kalau kita sampai
sampai pembahasan di dosis. Contoh misalkan, jenengan tahu jati Cina nggih? Jati Cina Mas. Jati Cina tahu? Enggak tahu nggih. Jati yang dari Cina, bukan seperti itu. Cuma nama aja. Karena jati itu ada jati Cina, ada jati Belanda gitu, bukan berarti jatinya dari Belanda atau jati dari Cina, bukan. Istilah saja. Jati Cina itu daunnya kecil-kecil. Daunnya kecil-kecil. Dan itu kelompok dari tanaman-tanaman yang kalau kita BAB susah itu bisa kita pakai. Dan grade-nya obat yang seperti itu ada grade-nya Mas. Jadi ada grade yang buat apa namanya BAB-nya itu lancar tapi enggak dahsyat. Ada yang menengah, ada yang paling keras gitu seperti itu. Contoh misalkan yang keras itu biji jarak, tahu biji jarak? Enggak tahu juga. Biji jarak tahu nggih? Biji jarak yang biasanya ditanam di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir-pinggir sawah itu. Itu biji jarak itu kalau bikin lancarin BAB itu sangat keras sekali. Terus di bawahnya itu ada namanya kelembak. Tahu kelembak? Enggak tahu juga. Nggih, nanti kapan-kapan kita bawa kelembak. Terus di bawahnya lagi yang agak soft lah gitu nggih. Agak slow, enggak terlalu itu jati Cina. Jati Cina. Jati Cina pun itu harus kita takar dengan baik-baik. Jati Cina itu harus kita takar baik-baik. Itu ada apa namanya? Dosisnya, kalau dosisnya itu yang minimal itu cuma 3 gram. 3 gram. Itu nanti BAB-nya insya Allah agak terbantu gitu nggih. Tapi kalau kita sudah sampai ke 6 gram, 2 kali lipatnya, itu nanti seseorang akan mengalami nyeri perut, diare 2-3 jam. 2-3 jam itu cuman BAB aja gitu. Keluar masuk WC. Nyaman enggak kayak gitu? Enggak nyaman. Apalagi kalau malam gitu. Nah, seperti itu. Jadi penting seperti itu. Sudah nggih? Ada yang nanya lagi? Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Ini ada yang nanya di sini. Ada yang nanya. Ini pertanyaannya banyak. Dipilih aja nggih ini pertanyaannya biar waktunya cukup. Ini ada keluhan betis kalau lama duduk dan turun dari kendaraan, rasanya sakit, tapi kalau udah jalan alhamdulillah hilang. Nah, kalau yang seperti ini setahu saya gitu nggih, setahu yang pernah saya pelajari, keluhan di betis agak kram gitu nggih, sakit gitu pas turun naik dan seterusnya. Itu biasanya kita pilih herbal-herbal yang biasanya untuk menguatkan otot kita. Jadi kadang otot itu tenaganya kurang. Otot itu tenaganya kurang untuk membawa beban tubuh kita ketika kita bergerak atau moving seperti itu. Nah, cocoknya pakai apa? Misalkan yang saya pernah berikan ke teman-teman saya yang nanya itu biasanya dikasih dikasih kayu manis sama campur benalu Mas. Benalu tahu nggih? Benalu yang biasanya tumbuh numpang di pohon lain. Nah, itu itu dicampur pakai kayu manis. Itu bagus untuk di otot gitu ya, untuk di otot. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk kaitannya sama otot di kaki. Tadi pertanyaannya dari pemirsa Niaga TV nggih. Baik. Kita lanjut saja pelajarannya karena waktunya tinggal dikit lagi. Tinggal 1/4 jam. Baik, kita masuk ke contoh teori berikutnya nggih. Contoh teori berikutnya.
Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa pengobatan tradisional itu ada teorinya. Nah, teorinya banyak sekali. Ini saya nukilkan beberapa contoh saja. Ini contoh teori rasa. Kemudian ada teori lagi tentang teori peresepan, bahwasanya penyakit berbeda diobati dengan obat yang sama. Hampir sama kayak seperti ini, cuman kebalikannya. Penyakit sama diobati dengan obat yang berbeda. Nah, ini teori juga dalam ilmu pengobatan. Jadi pengobatan tradisional ada teori seperti ini. Penyakitnya itu beda-beda, tapi obatnya itu sama. Ada juga yang penyakitnya itu sama, obatnya tapi beda-beda. Nah, seperti itu. Kalau biasanya kita di obat-obat konvensional itu biasanya, kalau kita sakit kepala ya obatnya itu biasanya seperti itu kan. Tapi kalau di teori obat tradisional itu ada yang seperti ini, penyakitnya beda, obatnya sama. Penyakitnya sama, obatnya beda-beda. Contoh, saya kasih contoh misalkan. Bosan enggak ini? Bosan Mas? Belajar kayak gini bosan enggak? Enggak. Kalau bosan kita tutup lebih awal. Penyakit sama diobati dengan obat yang berbeda. Contoh misalkan. Pusing. Pernah pusing enggak Mas? Sering ya, biasanya kalau pas pas akhir bulan. Nah, pusing ini obatnya bisa beda-beda. Ada pusing itu yang disebabkan karena lambungnya. Karena lambungnya. Pusing karena livernya. Ada pusing juga yang disebabkan karena badannya lemah. Nah, ini. Penyakitnya sama, apa? Pusing. Tapi penyebab pusingnya beda-beda, gitu ya. Penyakitnya sama, penyebabnya beda. Lah kalau seperti ini gimana? Ya obatnya harus beda, nggak bisa disamain. Kalau pusing karena akhir bulan, beda obatnya, ya kan? Nggak beda. Ini saya nggak masukin di sini ya, nggak. Ini contohnya pusing, lambungnya, livernya atau badannya lemah. Nah, kalau lambungnya kita biasanya kasih contoh ini Mas, contoh bunga krisan Mas, bunga krisan. Ini nggak ada kaitannya sama klenik ya, bunga krisan. Bunga krisan yang biasanya dipakai buat hiasan-hiasan itu. Itu kalau pusingnya karena lambungnya, kasih aja bunga krisan. Tapi kalau pusingnya karena livernya, dikasih jombang Mas. Jombang kalau bahasa lainnya itu bunga dandelion Mas. Ini bunga juga, cuman yang dipakai daunnya nanti. Jombang. Bukan Jombang nama daerah di Jawa Timur, itu bukan, enggak. Nah, itu jombang. Ini pakainya daunnya. Kalau ini bunganya memang. Kalau jombang itu nama biasanya kalau di luar-luar juga disebut dengan bunga dandelion. Nah, kalau badannya lemah, pusingnya kalau badannya lemah itu dikasih kayu manis Mas. Kayu manis. Nah, ini contoh teori penyakit sama diobati dengan obat yang berbeda. Nah, seperti itu dalam pengobatan tradisional itu ada yang seperti ini. Terus yang ini. Penyakit berbeda diobati dengan obat yang sama. Penyakitnya beda, tapi diobati dengan obat yang sama. Contoh misalkan. Contoh herbanya langsung, karena obatnya sama, saya langsung contohnya. Umbi teki.
Rumput teki itu ada umbinya di bawah itu toh. Kalau jenengan nanti besok atau kapan-kapan main-main di dekat-dekat sawah, nanti ada rumput teki, itu bawahnya ada umbinya. Nah, umbi teki ini itu bisa kalau dalam pengobatan tradisional itu untuk melancarkan liver bahasanya. Melancarkan liver, Mas. Itu fungsi umbi teki. Sehingga penyakit yang disebabkan livernya nggak lancar itu bisa diobatin dengan umbi teki. Lah, penyakit yang disebabkan karena liver nggak lancar itu apa saja? Contoh misalkan, Mas, haid, nyeri, tidak teratur. Pas haid itu nyeri, Mas, nyeri. Nggak teratur haidnya. Nah, ini contoh penyakit yang disebabkan karena livernya nggak lancar. Biasanya ditandai kalau haid nyeri dan tidak teratur seperti ini, itu biasanya di bagian iganya, Mas. Tahu iga nggih? Nah, iganya itu sakit. Kalau jenengan kok kodaruwah gitu ya, ini contoh misalkan pas di pondok kok sakit di iga sebelah sini, ini kemungkinan juga karena livernya nggak lancar. Bisa dicarikan umbi teki gitu ya, carikan umbi teki ya, seperti itu. Daerah iganya sakit. Contoh lagi misalkan nafsu makan turun. Nafsu makan turun karena livernya tidak lancar. Contoh misalkan orang stres, Mas. Stres itu maamnya soyo oke apa soyo sedikit? Sedikit ya kan. Nafsu makannya turun. Nah, seperti itu. Itu bisa diobati dengan apa? Umbi teki. Paham ya? Jadi penyakitnya beda gitu ya. Tapi obatnya sama. Kalau ini penyakitnya sama, obatnya beda karena penyebabnya beda. Paham gak? Dah, mungkin itu dulu kayaknya. Udah mau jam 9. Sebenarnya masih banyak pembahasannya. Tadi qadarullah waktunya masih, kalau waktunya udah mau habis, mungkin kita cukupkan sampai sini, atau sebelumnya 15 menit pertanyaan. Ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman di sini, saya persilahkan. Bunga krisan, Mas. Yang mana ini? Dandelion, Mas. Tulisannya memang kayak gitu, Mas, saya. Jadi dimaafkan ya. Oke, Mas. Baik, obat-obat itu langsung dikasih atau gimana? Sebenarnya kalau ini, Mas, itu ada takarannya. Ada takarannya sendiri-sendiri gitu. Ada takarannya sendiri-sendiri. Tapi secara umum gitu, kalau jenengan wegah ngapal istilahnya, wah, pokean ya, Mas, herbalnya oke. Paling ndak itu kalau bahasa dalam pengobatan tradisionalnya itu 1 cen itu 3 gram. 3 graman, Mas. 3 graman itu minimal. Jadi kita bisa pakai 3 gram. 3 gram itu kalau kering banyak loh. 3 gram itu kalau kering banyak. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Mas. Habis makan? Sesek. Terus seseknya kayak gimana, Mas? Itu faktornya banyak, Mas. Jangan makanya kebanyakan bisa. Makannya nggak banyak. Nah, terus habis itu makan mual enggak? Ada rasa mualnya enggak?
ada dikit. Terus apa namanya? Ada rasa kayak pahit di mulut enggak? Enggak. Kalau yang seperti itu biasanya ini Mas. Setahu saya kalau kaitannya sama pencernaan itu dalam pengobatan tradisional itu yang bertanggung jawab itu ada 2 organ. Itu organ lambung sama limpa istilahnya. Organ lambung sama limpa. Biasanya kalau orang yang seperti itu agak maam terus mual, itu kemungkinan kerja lambungnya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Caranya bagaimana? Ya kita kasih herbal yang untuk menguatkan kerja lambung dan limpa. Biasanya yang untuk di daerah kita untuk menguatkan kerja limpa dan lambung itu bisa kita pakaikan jahe. Kemudian yang kedua bisa pakai laos, Mas. Nggih, laos, Mas. Ngerti laos toh, Mas? Kalau bahasanya yang lain lengkuas, Mas. Nah, lengkuas. Nah, itu bisa dipakai untuk yang seperti itu. Atau faktor juga yang lain itu yang bisa membuat limpa lambung kita lemah itu kita sering makan makanan yang sifatnya dingin, Mas. Itu misalkan jenengan sering makannya itu habis makan minumnya es, kita seperti itu. Itu berlangsung sampai beberapa bulan seperti itu. Itu juga bisa akan membuat drop organ yang kita sebutkan tadi ya, seperti itu. Buat untuk ngangkatnya itu salah satu herbal yang bisa kita pakai itu. Karena kalau di laos tadi itu memang afinitasnya ke limpa dan lambung. Kalau yang jahe itu biasanya ke paru-paru juga bisa, ke limpa bisa, ke lambung juga bisa, seperti itu. Kayak gitu, Mas. Terus ini ada yang nanya dari pemirsa Niaga TV. Ada yang sakit ambeien. Untuk obat ambeien seperti apa? Tahu ambeien nggih? Wasir, ya, wasir. Nah, wasir kalau secara umum, ya secara umum, kalau dirinci memang agak banyak gitu, nggih. Tapi secara umum, wasir yang ada, gitu, yang sering kita pakai, maksudnya herbal-herbal yang kita pakai, itu biasanya ada pakai temu putih dan daun ungu, Mas. Temu putih dan daun ungu. Sebenarnya banyak ragamnya yang bisa kita pakai, tapi yang sering kita pakai itu biasanya pakai temu putih atau daun ungu. Daun ungu juga banyak apa namanya di sekitar kita dan harganya juga murah sebenarnya kalau mau beli di pasar. Di pasar-pasar herbal itu murah harganya. Paling sekilo itu saya pernah beli cuman kisaran 20-an ribu, Mas. Mungkin nggak nyampe malah. Nah itu udah bisa, jangan dapat sekilo. Sekilo itu banyak banget. Paling pakainya cuma sedikit. Nah itu bisa kita pakai untuk apa namanya wasir seperti itu. Terus ada juga yang nanya obat asam lambung. Obat asam lambung yang bagus apa? Ini dari pemirsa Niaga TV juga. Kalau asam lambung ini sebenarnya juga banyak herbal-herbal yang bisa kita pakai. Yang sering kita pakai biasanya kalau di negeri kita itu pakainya kunir gitu ya. Jenengan misalkan bikin kunir, tahu kunir nggih? Kunyit. Nah itu itu tinggal kita blender aja, kita blender gitu ya, kita blender. Kemudian kita campurkan dengan madu secukupnya. Biasanya kalau takarannya itu biasanya pakai ukuran jempol untuk kunirnya. Nah, 1 jempol kaki, kemudian kita blender, kemudian kita campur dengan madu secukupnya, kemudian kita minum. Nah itu pakai kunir saja sebenarnya sudah bisa. Atau yang biasanya kita pakai juga itu pakai ini, Mas, pati Garut. Tahu pati Garut ya, Mas?
padi Garut itu juga kalau dikonsumsi itu untuk perut juga enak gitu ya, agak dingin gitu seperti itu juga bisa kita gunakan untuk asam lambung. Dan yang seperti ini kaitannya sama asam lambung ini perlu juga yang namanya pola makan kita juga harus kita jaga kaitannya sama asam lambung. Biasanya kalau yang sudah kena seperti ini itu faktornya awalnya banyak. Dulu misalkan sering minum minuman atau minum obat gitu ya, obat-obat yang sifatnya rutin yang bisa merusak lapisan mukosa di lambung. Dari obat-obat kimia itu yang ada efek sampingnya ke sana juga bisa. Jadi faktornya banyak asam lambung itu ya. Kalau faktornya karena pikiran misalkan, pikirannya itu juga nanti herbalnya juga beda juga gitu. Tapi secara umum tadi kita bisa pakai kunir, bisa pakai padi Garut dan seterusnya. Gitu nggih. Sudah jam 9. Mungkin sampai sini dulu. Ini pertanyaannya dari pemirsa sangat banyak. Mungkin ini kita pending besok aja. Sudah jam 9. Nggih, terakhir satu pertanyaan, Mas. Obat sakit gigi dicabut aja, Mas. Kalau sakit gigi itu banyak cara, Mas, sebenarnya. Sebenarnya kalau dikasih herbal itu sekedar untuk ngurangin rasa sakit aslinya, Mas. Apalagi kalau kecuali gini, sakit gigi itu ada macam-macam. Kalau sakit giginya itu karena bolong, jenengan giginya bolong, udah dicabut. Kalau bolong itu memang kalau dikasih herbal ya cuman ngurangin rasa sakit aja. Tapi kalau dia itu nggak bolong, giginya nggak bolong gitu ya, giginya nggak bolong, tapi sakit. Pernah enggak giginya nggak bolong tapi sakit? Itu kenapa? Bukan karena dipukul loh ya, beda. Bukan karena dipukul. Nggak bolong tapi sakit. Itu bisa terjadi karena kalau bahasa saya itu di lambungnya panas dan lembab. Itu kadang seperti itu. Lah tandanya apa, Mas, lambung panasnya apa? Di lambung panas dan lembab itu mulutnya bau. Mulutnya bau. Dicium aja kalau pas giginya sakit, Mas, ambune kok rapenak ya. Itu misalkan itu berarti lambungnya panas dan lembab. Nah, caranya gimana buat ngilanginnya? Ya cari herbal yang sifatnya ngilangin panas dan lembab. Yang rasanya apa kalau tadi di sana disebutkan? Itu yang rasanya pahit, Mas. Yang ngilangin panas dan lembab itu yang rasanya apa? Yang pahit. Banyak herbal yang rasanya pahit. Nah, itu bisa kita gunakan. Gitu nggih, sampai sini aja nggih. Mudah-mudahan nggak bosan dan mudah-mudahan kita bisa belajar lagi besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.